Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Memastikan Kepatuhan Syariah. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12. Yang pertama yaitu Koryana Ima Wahyuni dengan NIM 107, yang kedua Siska Nur Antrisna Dewi dengan NIM 131, dan yang ketiga yaitu Zaki Nur Kahfi dengan NIM 134. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian Dewan Pengawas Syariah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dewan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding. Sedangkan syariah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Syariah juga bisa diartikan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah. Menurut Setianto, Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau juris khusus dalam fikih muamalah. Namun, Dewan Pengawas Syariah bisa juga beranggota di luar ahli fikih, tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fikih muamalah. Dewan Pengawas Syariah, suatu lembaga keuangan, berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariat Islam. Fatwa aturan Dewan Pengawas Syariah mengikat lembaga keuangan Islam tersebut. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. Pedoman Rumah Tangga DSN Pasal 3 Ayat 8 menegaskan untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuk Dewan Pengawas Syariah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan DPS sebagaimana diatur dalam PBI nomor 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian untuk materi selanjutnya yakni sejarah pembentukan Dewan Pengawas Syariah. Sekitar tahun 1999, perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan seperti itu, Majelis Ulama Indonesia bersama institusi lain, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya adalah kelahiran Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, sebagai bank yang pertama di Indonesia yang berbasiskan syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran Bank Syariah dengan bank-bank lain yang bentuk full branch maupun yang hanya berbentuk divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan, lembaga keuangan lainnya seperti asuransi syariah Takaful, Dompet Duafa, BPRS, BMT yang terus bermunculan. Majelis Ulama Indonesia mengadakan rapat tim pembentukan Dewan Syariah Nasional atau DSN pada tanggal 14 Oktober 1997. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menerbitkan SK nomor Cap 754/MUI/2/1998 tertanggal 10 Februari 1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI. Untuk lebih meningkatkan hikmah dan memenuhi harapan umat yang semakin besar, Majelis Ulama Indonesia pada Februari 1998 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam atau fuqaha serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama pada sektor keuangan, baik bank maupun non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah. Merujuk pada surat keputusan Dewan Syariah Nasional nomor 3 tahun 2000, Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional atau DSN.
Keberadaan Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis atau juknis. Hal ini dianggap penting agar para anggota Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan dan ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syariah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai tugas DPS. Tugas DPS adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya dan ia menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah. Sesuai keputusan DSN MUI nomor 2 tahun 2000, tugas DPS yaitu yang pertama, memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan usaha syarah, dan pimpinan kantor cabang lembaga keuangan syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Yang kedua, melakukan pengawasan baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN. Yang keempat, mengikuti fatwa DSN. Yang kelima, merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN. Yang keenam, melaporkan kegiatan usaha serta memperkembangkan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Yang ketujuh, memberikan pedoman syariah kepada bank untuk mengerahkan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya. Yang kedelapan, mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak sesuai syariah. Banyak masyarakat yang masih ragu atas kesyariahan unit syariah merupakan sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, pihak industri harus memastikan kesesuaian syariahnya serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk memastikan kesesuaian syariah, maka DPS melakukan pengawasan baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN, serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi DPS. Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua, DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Yang ketiga, DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Dan yang keempat, DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Kemudian untuk materi selanjutnya yakni petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah. Dalam keputusan DSN MUI nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur sebagai berikut. Yang pertama ada keanggotaan Dewan Pengawas Syariah yang berisi A. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya 3 orang anggota DPS. Kemudian yang B, salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua. Kemudian yang C, masa tugas anggota DPS adalah 4 tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan atau telah merusak citra DSN. Kemudian yang kedua, syarat dari anggota DPS. Menurut pasal 21 PBI nomor 6/24/PBI/2004, anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, yang A, integritas. Integritas ini ada beberapa poin. Yang pertama, memiliki akhlak karimah. Kemudian poin yang kedua, memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah, muamalah, dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum. Kemudian yang ketiga, memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah. Yang keempat, memiliki kelayakan sebagai Dewan Pengawas Syariah yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat dari DSN.
Kemudian untuk poin yang B, kompetensi. Kompetensi yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan keuangan secara umum. Untuk poin yang selanjutnya yang C, reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang pertama tidak termasuk dalam kredit atau pembiayaan macet, kemudian yang kedua tidak pernah dinyatakan pilot atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseorangan dinyatakan pilot dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dijalankan. Kemudian yang ketiga yakni prosedur dalam penetapan anggota DPS. Lembaga Keuangan Syariah ini mengajukan permohonan penetapan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon. Kemudian yang selanjutnya permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN. Kemudian yang selanjutnya hasil rapat dari BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN. Kemudian yang terakhir pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS. Kemudian yang selanjutnya yakni materi peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan syariah, terutama pada bank syariah. Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam lembaga keuangan syariah sangat strategis untuk mewujudkan kepatuhan syariah. Peran dan fungsi tersebut tertuang dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia tentang susunan pengurus DSN-MUI nomor Cap 98/MUI/3/2001. Diantaranya fungsinya yaitu yang pertama melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Kemudian yang kedua mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Kemudian yang ketiga melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Kemudian yang keempat, Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Jika ditelaah berdasarkan dari tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah mengembang tugas yang tidak sederhana karena pembebanan tugas sesuai dengan praktik-praktik syariah secara operasional dalam bank syariah dibebankan kepada DPS. Akad-akad pada pembiayaan syariah harus menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak yang menundukkan dirinya pada sistem ekonomi syariah, karena tujuan mendasar dari ekonomi syariah membumikan prinsip-prinsip syariah di dalam bermuamalah. Dominasi industri yang bersifat kapitalistik harus tereduksi dengan penerapan ekonomi syariah dalam sistem perbankan nasional, sehingga tujuan dari maqasid syariah dapat tercapai, diantaranya aspek keadilan dan mencapai kemaslahatan. Penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional atau DSN. DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia yang diketahui secara ex officio oleh Ketua MUI. Untuk melaksanakan harian ditunjuk Badan Pelaksana Harian DSN. DPS harus melakukan review secara syariah untuk memeriksa sejauh mana aktivitas Bank Islam sesuai dengan prinsip syariah. Jadi DPS dapat memastikan bahwa Bank Islam sudah sejalan dengan prinsip syariah seperti tercermin dalam fatwa, aturan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh DPS. Karena DPS memberi kontribusi besar bagi keberhasilan industri Bank Islam sebagaimana ia telah sukses mendapatkan kepercayaan shareholder dan publik terhadap kepatuhan Bank Islam pada syariah. Fatwa DSN-MUI merupakan aktualisasi cerminan terhadap kepatuhan syariah, meskipun posisi fatwa tidak ada dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai pedoman sumber utama di dalam melaksanakan kepatuhan syariah compliance. Fatwa DSN-MUI dalam bentuk berbagai kebijakan dan produk-produk pembiayaan syariah merupakan manifestasi penerapan dari prinsip-prinsip syariah yang harus tercermin dalam setiap operasional keperbankan syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian yang penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan atau manajemen maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah. Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional atau DSN dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tidak hanya itu,
Adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah, baik bank atau IKBS maupun non-bank atau IKNB. Karena setiap industri keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, diwajibkan memiliki Dewan Pengawas yang secara otomatis baik industri keuangan syariah, bank maupun non-bank, terikat dengan adanya aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan. Hal ini dinamakan dengan kepatuhan syariah atau syariah compliance. Dewan Pengawas Syariah atau DPS harus bersifat independen meskipun secara organisatoris ia termasuk ke dalam struktural bank syariah. Ada baiknya jika otoritas kepatuhan syariah dalam bank syariah seperti DPS agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dapat diwujudkan dengan bentuk lembaga yang independen, sehingga dimungkinkan untuk dapat melakukan tindakan tegas dalam bentuk sanksi yang sesuai dengan ketentuan regulasi bank syariah. Upaya Dewan Pengawas Syariah untuk menegakkan kepatuhan syariah kiranya harus dihargai, namun kita harus juga tetap mengkritisi jika dia dalam pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan secara optimal. Ada pernyataan yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya prasyarat operasional bank syariah, harus ditepis dengan kinerja Dewan Pengawas Syariah di dalam menegakkan kepatuhan syariah. Baik, itu pemaparan materi dari kelompok 12. Bila ada kurangnya mohon dimaklumi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.